kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Astiana Zahra. Nama saya Rifina Yunita. Nama saya Aisyah Dulini. Nama saya Muhammad Hasyim Hanafi. Nama saya Setai Pramadan. Nama saya Ibnu Abdullah. Dan nama saya Muhammad Rahman. Dan nama saya Muhammad Daniel Gifari. Di sini kami akan menjelaskan tentang video pembelajaran pengembangan wilayah. Ikuti terus. Dadah. A. Pengembangan wilayah. Akan menjelaskan pengertiannya yaitu beberapa ahli mendefinisikan wilayah. Dalam bahasa Inggris, istilah wilayah merupakan regions menurut Ken 1991. Haji Sarosa 1981 mengungkapkan bahwa wilayah merupakan sebutan lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya. Nah, dengan demikian dapat dimukakan bahwa wilayah merupakan dimensi ruang atau spasial berupa area-area lingkungan. 2. Jenis-jenis wilayah. A. Wilayah formal atau wilayah homogen. Wilayah formal atau wilayah homogen merupakan unit geografis yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Contohnya, wilayah pertanian di pedesaan dan wilayah industri yang ditandai dengan adanya bangunan pabrik-pabrik yang luas. Wilayah nodal atau wilayah fungsional terdiri atas wilayah yang heterogen sehingga memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah lain. Contoh dari wilayah fungsional yaitu ada Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, dan Pusat Bisnis Semarang. Dan yang C, ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah perencanaan atau wilayah program merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Contohnya, tata ruang kawasan nasional di Ibu Kota Nusantara tahun 2022 sampai 2042. Contoh lain, food estate. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang konsep wilayah dan klasifikasi wilayah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perwilayahan, di mana proses identifikasi dan pengelompokan agar menjadi wilayah tertentu biasa disebut sebagai perwilayahan. Tidak kena. A. Perwilayahan formal. Perwilayahan homogen. Implementasi perwilayahan formal dilakukan dengan pengelompokan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki klasifikasi serupa sebagai contoh identifikasi dan pengelompokan wilayah provinsi. Wilayah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten, dan Sulawesi Selatan. B. Perwilayahan nodal, perwilayahan heterogen. Perwilayahan nodal atau polarisasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara hubungan titik pusat dengan unit-unit lain yang ada di sekitarnya. Contohnya, perwilayahan fungsional untuk kawasan Gerbang Kertosusilo, di mana Surabaya sebagai titik pusat. Praktik perwilayahan perencanaan dapat dilakukan dengan mengelompokkan suatu wilayah-wilayah tertentu berdasarkan posisinya dalam suatu program pembangunan. Contohnya seperti pengembangan green industry di Kalimantan. Selanjutnya ada tujuan dari pengembangan wilayah. Ada beberapa tujuan dari pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan agar arah yang dituju dan dicapai dapat terlaksana. Yang pertama ada mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir ada mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Selanjutnya B. Prinsip dari teori-teori pengembangan wilayah. Prinsip 1. Pengembangan wilayah tidak hanya berfokus untuk membangun internal wilayah tertentu, tapi juga mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Kedua, perkembangan wilayah memerlukan kerjasama multisektoral dan melibatkan kerjasama antar wilayah. Selanjutnya, nomor 3, yaitu pola pengembangan wilayah bersifat integral, yaitu integrasi dari daerah-daerah termasuk dalam wilayah pembangunan. Keempat, yaitu dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar dan kondisi ekonomi juga menjadi prasyarat perencanaan pembangunan. Dan selanjutnya ada 3 teori pengembangan wilayah. Yang pertama teori kutub pertumbuhan, dan yang kedua teori lokasi, dan yang terakhir ada teori agromiliter. Yang A ada pendekatan pengembangan wilayah.
pengembangan wilayah dapat ditinjau dengan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan spasial dan yang kedua ada pendekatan sektoral. Berikutnya yang B, arah kebijakan pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal. Secara nasional ada 5 arah kebijakan pengembangan wilayah. Yang pertama, pengembangan potensi ekonomi. Yang kedua, pembangunan konektivitas antar wilayah. Yang ketiga, optimalisasi SDA dan iptek. Yang keempat, peninjauan regulasi dan kebijakan. Dan yang kelima, peningkatan iklim dan investasi. A. Elemen pengembangan wilayah. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. Dan yang terakhir ketiga, teknologi. Oke, permasalahan pengembangan wilayah. Masalah-masalah isu strategis dalam pengembangan wilayah Indonesia diantaranya dirangkum dalam uraian berikut, yaitu yang pertama, persebaran SDA yang tidak merata. 2. Pembangunan wilayah yang tidak seimbang. 3. Akses fasilitas antar wilayah yang kurang merata. 4. Keterbatasan di wilayah-wilayah tertinggi. 5. Kerusakan lingkungan dan krisis SDA. Berikut merupakan solusi yang dapat diterapkan. 1. Melakukan percepatan pembangunan antar wilayah strategis. 2. Memprioritaskan pengembangan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal. 3. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar wilayah. 4. Menekan kesenjangan antar wilayah. Sekian video pembelajaran dari kami tentang pengembangan wilayah. Kalau bila ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.